saya Siti Regina Yasmin, absen 1 akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu landasan dalam penulisan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala sesuatu bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan oleh guru atau instruktur ataupun pendidik lainnya dalam membantu proses pembelajaran. Kemudian dalam proses penulisan ini didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama, analisis materi pada kurikulum. Yang kedua, rencana atau program pada pengajaran. Yang ketiga, silabus yang telah disusun. Kemudian, cara untuk menulis bahan ajar ada 3. Yang pertama, menulis sendiri. Maksudnya ini menulis dengan gaya bahasa sendiri, cukup mudah dan murah karena tidak memerlukan izin dari penerbit. Namun kelemahannya itu membutuhkan waktu yang lama karena terkadang emosi dari penulis seperti semangat dan motivasinya kadang bisa turun. Yang kedua, pengemasan kembali informasi. Cara ini sangat memudahkan para penulis pemula, namun memerlukan izin dari sumber-sumber yang bagiannya kita cantumkan ke dalam bahan ajar kita. Yang ketiga, penataan informasi atau compilation atau wrap around text. Selain 2 cara yang telah disebutkan tadi, ada 1 cara lagi, yaitu kompilasi, yaitu kompilasi antara jurnal ilmiah, artikel, atau majalah yang dengan tema tertentu yang nanti akan kita kumpulkan jadi satu, kemudian akan kita fotokopi dan kita gunakan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk peserta didik. Terima kasih. Selanjutnya ada 3 cara dalam penulisan bahan ajar. Yang pertama, menulis sendiri. Menulis dengan gaya bahasa sendiri. Proses penulisan dengan cara ini dimulai dengan pengumpulan informasi, memahaminya, kemudian melakukan kontemplasi dan kolaborasi, kemudian menuangkannya dalam tulisan dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, pengemasan kembali informasi. Cara penulisan dengan pengembangan informasi kembali ini memang akan lebih cepat, namun biasanya akan cenderung lebih mahal karena diperlukan banyak izin pada sumber-sumber acuan yang bagian-bagiannya kita cantumkan dalam bahan ajar kita. Yang ketiga, penataan informasi. Selain kedua cara di atas, ada cara lain, yaitu melakukan kompilasi dari beberapa majalah, dari beberapa tulisan, artikel, jurnal, ilmiah, majalah dalam tema tertentu yang sesuai dengan materi yang digunakan untuk kegiatan belajar. Cara ini dikenal dengan penataan informasi atau proses pengembangan bahan ajar melalui penataan informasi. B. Pemilihan bahan ajar. Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar. 1. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi yang artinya keterkaitan. Yang dimaksud keterkaitan itu adalah bahan ajar ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, kompetensi yang harus diajarkan dikuasai peserta didik adalah menghafal fakta. Maka bahan ajar yang harus digunakan itu berupa fakta atau urutan hafalan. Kedua adalah prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi adalah keajekan. Jika kompetensi dasar yang diajarkan kepada peserta didik ada 4, maka bahan ajar yang digunakan adalah keempat tersebut. Misalnya, peserta didik harus menghafal, menghitung, menyusun, dan mengurutkan, maka bahan ajar yang digunakan harus keempat hal tersebut. Yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan itu artinya materi yang diajarkan harus memadai dan mampu memahamkan peserta didik pada kompetensi, dan materi yang disampaikan tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Sebelum melakukan pemilihan bahan ajar, kita itu harus tahu apa sih kriteria pokok dalam pemilihan bahan ajar. Kriterianya yaitu kita itu harus memperhatikan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Maksudnya gimana?
dalam memilih bahan ajar itu, kita itu harus tahu apakah bahan ajar yang kita pilih itu sudah memenuhi standar kompetensi atau kompetensi dasar ataupun belum. Nah, dalam menentukan isi ataupun bentuk bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran di kelas itu terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu menentukan dan memilih satu dari sejumlah buku yang tersedia. Maksudnya gimana? Nah, di sini kan biasanya di sekolah itu disediakan beberapa alternatif buku yang bisa dipakai untuk materi-materi tertentu. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa memilih mana buku yang benar-benar memenuhi tuntutan kurikulum yang berlaku ataupun mengikuti perkembangan materi saat ini. Nah, pada umumnya itu apakah guru itu dituntut untuk satu pelajaran itu hanya satu? Sebenarnya tidak. Kita itu bisa memilih beberapa alternatif lain, akan tetapi untuk memudahkan dan agar lebih efektif waktu dan tempat dalam pembelajaran itu, kita bisa memilih satu buku. Lalu yang kedua, jika kurang ada buku yang cocok digunakan untuk bahan ajar, kita bisa melakukan yaitu memodifikasi salah satu buku yang tersedia untuk digunakan dalam bahan ajar. Misalnya saya mengambil satu buku, lalu saya itu bisa menambahkan ataupun mengurangi materi-materi yang ada di dalam buku tersebut sehingga buku tersebut tidak berlebihan ataupun tidak kurang untuk memenuhi atau mencapai tuntutan kurikulum yang berlaku. Nah, yang ketiga, apabila langkah pertama dan kedua tidak bisa dilakukan atau bisa dikatakan benar-benar tidak ada ataupun belum ada bahan ajar ataupun buku yang bisa digunakan, kita bisa menghimpun atau mengkompilasi bahan ajar dari berbagai sumber. Misalnya saya mengambil dari sumber di internet ataupun di mana, lalu saya memfotokopi ataupun menggandakan untuk dibagikan kepada peserta didik untuk kepentingan ataupun kebutuhan pembelajaran, akan tapi saya tidak menjualkan bahan ajar tersebut, jadi digunakan untuk pribadi. Lalu yang keempat, jika langkah pertama, kedua, dan ketiga dirasa tidak bisa dilakukan, kita bisa melakukan langkah yaitu menyusun sendiri bahan ajar. Maksudnya gimana? Ya, kita bisa melakukan penyusunan bahan ajar dibantu dengan pengajar-pengajar lain di bidang yang berkaitan, lalu kita memperhatikan rambu-rambu yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya Khalifatul Asma akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu pemakaian bahan ajar. Penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotorik. Contohnya yang pertama yaitu bahan ajar cetak. Dalam tujuan kognitif yaitu untuk menyampaikan informasi bersifat fakta. Dalam tujuan psikomotorik yaitu digunakan untuk mengajarkan langkah atau prinsip dalam keterampilan psikomotorik. Untuk tujuan afektif yaitu dapat membangkitkan emosi. Yang kedua yaitu bahan ajar audio. Dalam tujuan kognitif untuk mengajar pengenalan kembali dan perbedaan rangsangan audio yang relevan. Dalam tujuan afektif yaitu suasana dapat diciptakan oleh musik sehingga nyaman. Yang ketiga yaitu untuk tujuan psikomotorik digunakan untuk mengajarkan keterampilan verbal. Yang ketiga, bahan ajar audio video. Dalam tujuan kognitif untuk mengenalkan kembali dan kemampuan memberikan rangsangan. Untuk tujuan psikomotorik yaitu untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Untuk tujuan afektif yaitu untuk mempengaruhi sikap dan emosi. Yang keempat yaitu bahan ajar interaktif. Untuk tujuan kognitif yaitu dapat mengontrol interaksi pengajaran. Dalam tujuan psikomotorik yaitu
untuk mengajarkan program dan kecakapan dalam tujuan afektif, yaitu untuk mengontrol bahan-bahan video. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.